wa mar'atuhu dapat yada fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang hadir di studio sini, maupun yang berada di kediamannya masing-masing. Mari kita bersyukur di mana umur kita telah disampaikan pada pagi ini, dan umur yang tidak sia-sia karena masih diberi karuniai nikmat yang lebih besar lagi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini. Salah satu cara mensyukuri yaitu mari kita bersama-sama untuk berusaha memahami isi Al-Quran, yang pagi ini kita akan berusaha memahami surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab, iya. Yang tadi sudah saya bacakan, sekaligus dengan memahami maknanya atau mufradatnya ya, di mana Allah berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, celaka, binasa, begitulah ya. Celaka, binasa, dua tangan Abi Lahab. Wa tabba, dan benar-benar celaka. Tabbat itu khasirat, artinya rugi. Rugi atau halakah, yaitu binasa. Dua tangan Abu Lahab, celaka, rusak, binasa, rugi. Rugi karena disalahgunakan, gitu ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maknanya manafa'ahu, tidak berguna. Tidak berguna baginya ini maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa saja yang ia kerjakan, wa ma kasab wa ma talabahu, dan apa yang ia tuntut, ia cari, sia-sia belaka. Karena menyalahgunakan tangan tadi itu. Ya? Saya selanaron zata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang zata lahab, yang menyala-nyala. Api yang melonjak-lonjak ke atas. Api yang ganas, yang itu ada di dalam neraka. Itu. Jadi saya sela maknanya saya dahulu. Ya. Artinya dia akan masuk. Naron, api neraka. Zata lahab, yang mempunyai api yang menyalanya, nyala. Itulah. Begitu maknanya. Baiklah. Lalu selanjutnya, wamro'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya, dimaksudnya istrinya. Imro'atuhu, istrinya, hammalatal hatab. Hammalah artinya pembawa, yang membawa. Al-hatab bahan bakar. Yang celaka tidak hanya Abu Lahab, tapi juga istrinya yang membawa kayu atau kayu bahan bakar ini. Fi jidha hablum min masad. Di pundaknya, jidha artinya jidha unuqiha. Di pundaknya, di lehernya adalah hablun, ada tali mim masad, yang dibuat dari masad. Masad yaitu ijuk atau sabut ya, yang dibuat dari itu anunya kurma, itu ada sabutnya itu. Tali yang dibuat dari itu. Nah, inilah pengertian dari surat Al-Lahab. Ini disebut surat Al-Lahab. Al-Lahab artinya api yang menyala-nyala, yang bergejolak-gejolak, yang ada di dalam neraka. Yang api ini nanti untuk menyiksa Abu Lahab. Abu Lahab, yang temannya Abu Lahab, Abu Sufyan, itu waktu itu ya, Abu Jahal,
abu-abu jelek. Ini lainnya nanti akan masuk ke sana ini ya. Ini maksud saya kalau di sini ada Pak Abu, ini Abu baik. Waktu itu juga sudah ada Abu baik. Abu Bakar, Abu Tholib gitu loh ya. Baik. Ayat ini disebut pula surat ini disebut pula surat Abu Lahab. Karena menceritakan kedurhakaan Abu Lahab dengan segala sepak terjangnya kepada Allah. Ya, tata lainnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menceritakan tentang betapa kekafiran, sifat kufurnya Abu Lahab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut surat Abu Lahab. Disebut pula surat Al-Masad. Al-Masad itu ijuk. Ijuk sabut, tali yang dibuat dari ijuk itu Al-Masad ijuk. Ijuk dari kurma. Itu tali yang dipakai oleh istri Abu Lahab untuk menarik kayu. Di mana kayunya diikat pakai ijuk, lalu ditarik, nariknya pakai di pundak sini loh. Ingat ditarik, itu. Baiklah, surat ini pula disebut surat Makkiyah. Artinya diwahyukan pada waktu Nabi masih berdomisili di Mekah. Belum hijrah ke Madinah. Ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini ya, adalah sebagai berikut. Artinya mengapa surat ini turun, diwahyukan itu ada apa pada waktu itu. Menurut satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, menerangkan bahwa pada suatu saat, suatu pagi, Nabi berada di Bukit Sofa mengumpulkan masyarakat Mekah. Setelah berkumpul mereka ini, lalu Nabi bersabda kepada mereka ini, "Wahai saudara-saudaraku, kalau aku katakan bahwa besok pagi akan datang musuh dengan naik kuda kepada saudara-saudara, adakah saudara-saudara percaya akan hal itu?" Suami menjawab, "Percaya, percaya." Andai kata saya katakan bahwa sebentar lagi akan datang musuh dari balik bukit ini, adakah kalian percaya? Percaya, sebab engkau al-amin, engkau orang yang dapat dipercaya, engkau jujur. Akhirnya Nabi mengatakan, "Wahai saudara-saudara, ketahuilah, aku ini utusan Allah bagi engkau. Dan Allah menyediakan siksa bagi kalian kalau kalian tidak menyembah kepadanya." Setelah ngomong yang demikian ini, di tengah-tengah orang banyak ini, nongol pamannya itu Abu Lahab. Mengatakan, "Hai Muhammad, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami di sini? Untuk mendengarkan omonganmu yang semacam ini? Celaka engkau, tabat." Ini loh. Celaka engkau, tabat, celaka kamu. Karena Abu Lahab mengatakan gini, maka turunlah ayat tabat yada Abi Lahabim wa tabba sampai akhir. Riwayatnya begitu. Ini Bukit Sofa ada di Mekah, ada di Masjidil Haram. Orang kalau mau melakukan sa'i itu dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Ini Ibu Haji ini udah hafal nih ya. Jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Jadi begitulah namanya dan asbabun nuzulnya. Nah, sekarang kita coba menggali ayat ini, isinya kita gali bagaimana. Ya. Allah di sini berfirman tabat, yaitu khasirat, merugi, atau halakat, celaka, binasa. Kedua tangan Abu Lahab. Ini disebut nama Abu Lahab. Mengapa kok namanya Abu Lahab? Abu itu bapak, Lahab itu menyala-nyala. Memang dia orangnya cakep. Gua cakep.
Ganteng, memang hebat di orang kaya, bangsawan. Gitu. Memang orangnya itu. Nama kecilnya, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namanya Abdul Uzza. Padahal Uzza itu salah satu nama berhala ya. Jadi hambanya Al Uzza itu bin Abdul Muthalib. Inilah ya. Dulunya sayang kepada Nabi. Nabi sayang kepada Nabi karena Nabi itu rupanya persis bapaknya. Bapaknya itu adiknya Abu Lahab. Jadi dulu dia cinta kepada Abu Thalib. Abu Thalib bapaknya Nabi, itu cakep memang orangnya. Lalu Abu Lahab juga bangga punya adik yang cakep, jadi sayang. Sekarang sudah mati, punya anak Nabi. Nabi ini persis bapaknya cakep. Maka sayang dulunya. Ya, tuh. Jadi ini ponakannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, itulah Abu Lahab. Tapi sejak Nabi itu menyiarkan ajaran Islam, beliau menjadi benci. Artinya Abu Lahab menjadi benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi ketika Nabi mengatakan, saya ini utusan Allah dan saya ingatkan kamu bahwa untuk kamu disiapkan siksa kalau kamu menyembah yang bukan Allah, masih menyembah berhala, maksudnya begitu. Nah, lalu Abu Lahab mengatakan, tabat, celaka kamu Muhammad, turun wahyu dari Allah. Tabat yada Abi Lahab. Yang celaka bukan engkau Muhammad. Yang celaka, yang binasa, kedua tangan Abu Lahab. Di sini disebut tangan. Tangan disebut oleh Allah. Tangan disebut oleh Allah, dua tangan Abu Lahab ada mewakili anggota badan lainnya. Bahwa manusia diberi anggota badan semua ini, mata, telinga, tangan, kaki, ini untuk berbuat baik. Allah mengkaruniakan kepada kita anggota jasmani ini, badan ini semua adalah supaya manusia berbuat baik. Tetapi sayangnya Abu Lahab menyalahgunakan. Justru badannya ini, tangannya, semuanya ini dipakai untuk berbuat salah, berbuat jelek. Apa perbuatan jeleknya? Yaitu menolak agama, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya menolak, melawan. Tidak hanya melawan, memusuhi. Karena dipakai untuk yang tidak baik, memusuhi. Memusuhi kebenaran, memusuhi kebaikan. Menolak kebaikan, menolak kesucian. Nabi menyampaikan satu kebaikan, kesucian dianggap celaka. Maka Allah membalas celaka kedua tangan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tabba. Ini penekanan, pengulangan di sini. Dan benar-benar celaka Abu Lahab. Jadi kalau Abu Lahab mengutuk Nabi, Allah mengutuk Abu Lahab. Mengapa Allah mengutuk Abu Lahab? Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan maunya pribadi Nabi, tapi maunya Allah menunjuk beliau jadi rasul. Rasul menyampaikan tugasnya dengan baik, kok dikutuk oleh pamannya. Berarti pamannya langsung buka front dengan Allah. Mengutuk Allah, akhirnya Allah pun mengutuk Abu Lahab. Dan akhirnya watabba, dan benar-benar celaka, benar-benar binasa Abu Lahab. Sebab itu jangan suka ngutuk hal-hal yang baik, jangan suka ngutuk hal-hal yang benar, yang mulia. Hargai kebaikan orang lain, hargai kebenaran itu ya. Jangan suka main benar sendiri gitu ya. Baiklah. Memang di luar dugaan Abu Lahab dan juga dengan pengikutnya orang-orang Quraisy itu tadi.
Sebab mereka memperhitungkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat akan lenyap nantinya. Dengan keimanannya yang dibawa itu akan hancur, akan lenyap. Itu yakin begitu. Orang pengikutnya yang melarat gitu kan ya. Nggak punya kekuatan apa-apa. Muhammad sendiri orang melarat, kan begitu. Tapi ternyata, ya yatim, betul ini. Ini Mas, nah ini Pak Susilo ini ya. Yatim loh, masih ingat loh kalau yatim ini ya. Bagus lah ya, ini nih. Ternyata sebaliknya. Yang hancur adalah Abu Lahab sendiri dengan kawan-kawannya. Ini. Watabba. Dan benar-benar binasa Abu Lahab itu. Inilah makna ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya maupun usaha upayanya itu tidak ada gunanya. Abu Lahab di dalam memusuhi, menolak Nabi dengan umatnya, dengan sahabat dan dengan ajarannya. Itu tidak hanya pakai omongan, tidak hanya pakai tangan, juga pakai hartanya. Apa saja yang ia perbuat, maka itu ditujukan untuk supaya Nabi tidak punya pengaruh di dalam menyampaikan kebenarannya ini. Sehingga kemana Nabi menyampaikan ajaran Islam, itu Abu Lahab selalu di belakangnya. Jangan percaya, ini bohong. Oh, ini cucu Abdul Muthalib yang mau menyebal dari ajaran Abu Talib. Begitu terus. Selalu begitu. Upayanya ini dinyatakan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan ada. Sebab itu dimaui oleh nafsunya Abu Lahab. Sedang Nabi dengan kemauan yang suci mengikuti kehendak Allah. Ini. Suci dengan angkara murka itu dari dulu ada. Dan pasti yang akan sukses yang suci. Jejering kasucen karo kamurkan. We ora ono kamurkan we menang karo kasucen. Ora ono kasucen kalah karo kamurkan. Nah gitu kan. Selalu yang bisa menang itu kesucian. Ini ya itulah mau bilang genggeh. Ini Piyayi Sumedang itu mau bilang genggeh. Tapi sudah itikat baik loh, menyesuaikan diri. Iya, bagus Bu Haji. Iya deh. Ini Bu Haji rajin loh ya. Hanya kemarin tidak datang karena tidak dikasih tahu. Iya, kasihan ya. Sudah deh, baik. Iya, baik. Bab itulah yang tukang ngundang ini kasihan, yang mau ngaji pagi-pagi kan kasihan, ingin ngaji nggak diundang. Baiklah ibu-ibu, inilah ya artinya apa tidak berguna. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, maknanya madafa'al adzaba anhu. Baik hartanya, baik tenaganya, baik usaha upayanya yang ia lakukan oleh Abu Lahab ini tidak bisa menolak azab di akhirat nanti. Biar dibiayai berapapun, biar upaya dengan apapun, semuanya itu tidak bakal bisa menolak, tidak ada gunanya untuk menolak siksa neraka nanti. Satu. Makna berikutnya, tidak berguna, tidak dapat menolak ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Ajaran yang dibawa oleh Rasulnya ini oleh Allah tetap dilindungi oleh Allah sendiri. Jadi tidak akan dapat menolak. Ya, akhirnya toh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama Allah yang dibawa oleh beliau tersebar ke segala penjuru bumi Allah ini. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, semua dana, jasa, dan lain-lainnya telah dikerahkan oleh Abu Lahab dengan teman-temannya, tapi semuanya sia-sia. Tidak dapat menolak perkembangan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
dan akhirnya pun tidak dapat menolak siksa di akhirat nanti. Selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Artinya dia akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ingkar seperti itu akan diazab, diberi siksa oleh Allah. Ayat ini menunjukkan ada dua siksa, yaitu siksa di dunia dan siksa di akhirat. Siksa di dunia yaitu bahwa Abu Lahab menderita batin sebab pasukan Quraisy kalah pada waktu perang Badar. 70 orang tewas, 70 tertawan, padahal jumlahnya hampir 4 kali lipat dengan perlengkapan perbekalan yang lengkap dan berlebihan. Pasukan Nabi cuma 300 orang, sedang Abu Lahab itu 1000 sekian. 1100 sekian gitu loh ya. Hampir 4 lipat kali. Sampai Abu Lahab nggak usah ikut pergi deh. Kalian aja yang pergi. Ini sampai separuh hartanya dipertaruhkan untuk itu. Ya yakin akan hancur di Badar nanti. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang kalah. Tewas 70, tertawan 70. Inilah sedih hatinya. Menderita batin yang berikutnya karena anaknya yang bernama Utaibah. Dalam perjalanan berdagang ke Syam, Syam itu Syria sekarang, diterkam oleh singa di kemahnya. Anak satu-satunya menderita batin. Akhirnya apa? Akhirnya suka menyendiri ke hutan di dekat itu. Jarang makan, kurang tidur gitu. Lama-lama lemah, mati tidak konangan di hutan. Udah busuk baru konangan, sampai orang nggak berani pegang, ditarik, dimasukkan ke lubang. Ini, itu derita dunianya begitu. Siksa dunianya begitu. Sedang siksa di akhiratnya sudah jelas. Sayasla naran dzata lahab. Ini bisa masuk pada surat Al-Mulk, surat 67, ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim azabun jahannam wa bi'sal masir. Ya, yang maknanya, dan bagi orang-orang yang kufar, yang kafir, yang ingkar kepada Tuhan mereka adalah azab siksa jahanam wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat tinggal jahanam. Hanya di akhirat itu. Bab itu ibu-ibu ya. Jadi orang yang baik-baik, beragama yang baik, ya toh, dengan tetangga yang baik, meskipun mungkin agamanya lain, yang baik-baik. Dah ya. Dan memang yuk agamanya lainnya sudah sebagai tetangga saling menghormati, itulah ya. Inilah ketuhanan yang maha pada sila yang pertama itu dalam kehidupan bermasyarakat ya dilaksanakan ya toh. Dan itu pun sudah diatur oleh Islam bagaimana berhadapan dengan orang yang beragama lain. Tidak boleh menghina agama lain, tidak boleh mencela, mencaci maki orang agama lain ya. Yang baik deh, jangan tiru-tiru Abu Lahab. Jadi itulah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang pembawa kayu bakar. Yang akan mendapat siksa semacam itu, yang diancam akan mendapat kebinasaan tidak hanya suaminya Abu Lahab, tapi istrinya. Siapa istrinya? Istrinya namanya Urwah binti Harb. Urwah binti Harb. Gelarnya Ummu Jamilah. Karena apa? Iya, Ummu itu ibu, Jamilah itu kecantikan. Ibu kecantikan. Memang dulu ini ratu kecantikan di Mekah. Dia. Cantik. Suaminya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamilah. Klop ini. Memang gagah, cakep, dapat cantik. Ini istrinya. Sifatnya pendengki, pendendam, bakhil. Sayang ya, mestinya cantik itu harus hatinya cantik gitu loh. Tapi ya itulah orang. Ini jangan terus nanti pada ngomong bab itu jangan cari yang cantik, jangan gitu loh. Nanti kayak Urwah. Nah, ini enggak betul gitu itu. Jadi baiklah. Peranannya apa? Peranannya hammalatal hatab, sebagai pembawa kayu bakar.
Sebab memang peranannya membakar hati suaminya untuk benci pada Muhammad. Mengkilik-kilik, menghasut teman-teman Abu Lahab. Nah ini. Sebab itu jadi istri jangan suka tukang kilik. Supaya suaminya, iya tukang yang menghasut. Suaminya benci sama ibunya, jangan. Mantu apa satru, gitu kan, jangan. Inilah istri itu yang baik ya pada suami. Inilah bersifat bakhil, ya. Kalau ada orang minta sedekah apa diusir, tapi demi biaya untuk memusuhi Muhammad, sampai ia mau mengatakan, ini gelang semua milikku, nanti untuk urusannya dengan Muhammad. Sampai ia mencari kayu sendiri ke hutan. Cantik, kaya, bangsawan, cari kayu sendiri. Hutan. Sampai, ini kan mestinya ya orang cantik kan punggungnya halus ya. Sampai pakai tali ijuk, coba tuh. Itu digambarkan di sini. Rela saking bakhilnya. Tapi kalau untuk urusan melawan Muhammad, sanggup pedang mati. Disebutkan fi jidiha hablum mim masad. Inilah. Maka ibu-ibu, ini menunjukkan akhirnya ya toh, betapapun suami istri itu saling ada pengaruh mempengaruhi. Ya. Kalau suaminya jelek, istrinya juga bisa terpengaruh jelek. Kalau istrinya jelek, suaminya juga bisa terpengaruh jelek. Kalau suaminya baik, bisa mempengaruhi istri jadi baik. Kalau istrinya baik, juga bisa mempengaruhi suami jadi baik. Saling andil lah di sini. Ini kebetulan jelek dua-duanya kan gitu kan ya. Jangan tiru seperti itu. Jelek tampaknya tapi hatinya mutiara. Tuh. Ini lain lagi gitu. Ada ya. Iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, itulah ya. Karena jelek-jelek akhirnya saling mendukung kejelekan, hancur dua-duanya. Anak pun ikut mendapat akibatnya. Ini. Iya si Utaibah akhirnya mati diterkam singa. Sebab dalam cerita ya, Utaibah itu akhirnya karena senengnya Abu Lahab dengan Nabi, dengan Muhammad bin Abdullah, ya ketika belum jadi Nabi itu, sampai untuk melangsungkan, melestarikan hubungannya yang baik ini, anak Abu Lahab yang laki-laki Utaibah ini kawin dengan anak Nabi, dengan Siti Khadijah. Tapi begitu Nabi menyiarkan Islam, disuruh mengembalikan anak itu. Jadi Utaibah anaknya ini disuruh mengembalikan anak Nabi. Kembalikan anak itu. Disitulah maka Nabi dengan menerima kayak apa tercatat celahnya. Lalu Nabi mengatakan, baik. Kelak Utaibah akan dirobek-robek serigala. Akhirnya benar. Diterkam singa. Ini yang menimbulkan cerita batin. Manzaro'a hasoda. Siapa menanam, mengetam. Sopo nandur, ngunduh. Bicik ketitik, olo ketoro. Sopo bibiti olo, ningkono dunungeng sirno. Ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Kali lain kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.